Sejak 2 Maret 2020, pertama kali Indonesia mengkonfirmasikan telah terjadi penyakitan COVID-19. Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman berkata, mau tidak mau dan tidak bisa dihindari, gereja saat ini harus hidup berdampingan dengan COVID-19 selama belum ada vaksin. Kalau saya melihat dan mengamati beberapa gereja, teman-teman bahkan di sinode yang saya itu ada berbagai jenis manajemen gereja atau pengembalaan. Kebanyakan gereja-gereja Pantai Costa itu, pengembalaannya itu, manajemennya, keuangannya itu diatur oleh gembalanya. Golongan yang lebih maju sedikit adalah di mana gembala sudah mempunyai tim. Ada bendahara gereja, ada bagian diakonia, ada bagian misi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah gereja-gereja yang sudah punya manajemen. Bahkan saya punya teman juga, gerejanya bahkan sudah punya ISO, artinya manajemennya itu udah sama dengan manajemen yang betul-betul transparan, accountable gitu, yang sama dengan dunia sekuler. Nah, ada juga gereja yang diatur oleh sinode, oleh pusat, oleh daerahnya. Masing-masing tentu dengan adanya COVID-19 ini, terutama 3 bulan pertama ini diakui atau tidak diakui terjadi kepanikan. Karena menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini juga tidak mudah. Pertama, tiba-tiba tidak bisa beribadah. Untuk video ibadah lewat YouTube video, tidak semua sudah siap ke arah sana. Sedangkan waktunya tiba-tiba hanya 1 minggu, mungkin tiba-tiba diumumkan tanggal 22 Maret tidak lagi ada ibadah gitu kan. Padahal banyak gereja bilang kita tetap beribadah apapun yang terjadi, Tuhan yang bela gitu. Dan mulai terasa di bulan kedua dan bulan ketiga, karena income gereja untuk mengelola kegiatan-kegiatan gereja itu juga mulai berubah ya. Tidak semua jemaat memberikan persembahan seperti biasanya setiap ibadah ada persembahan, apalagi yang namanya persepuluhan, janji iman dan yang lain-lainnya itu mulai berkurang. Nah, 3 bulan kedua ini saya percaya gereja sudah mulai terbiasa dan sudah mulai mencari bentuk menghadapi masa depan. Apalagi seringkali dikatakan bahwa COVID ini nggak akan selesai dalam waktu singkat. Kita harus berdamai dengan COVID atau hidup berdampingan dengan situasi yang disebut new normal, keadaan normal ini. Apakah gereja siap menghadapi ini semua? Mau tidak mau akan harus siap. Apa saja yang akan dihadapi oleh gereja? Seperti yang di awal saya katakan, kejadian ini belum ada modelnya. Di seluruh dunia mengalami kejadian yang sama. Jadi pentingnya kita sharing satu sama lain ini adalah untuk menemukan model keputusan atau sikap atau kebiasaan baru yang cocok untuk setiap gereja, sesuai dengan daerah, sesuai dengan jemaat, sesuai dengan keadaannya, yang di-manage secara manajemen gereja dan keuangannya oleh gembalanya. Nah, gereja-gereja ini biasanya memiliki jemaat yang tertanam, yang dimuridkan, yang lahir di situ, besar di situ, menikah di situ, bahkan sampai mati di situ. Kelihatannya gereja-gereja ini lebih bertahan di masa-masa yang sulit ya, apalagi kalau gembalanya itu dianggap bapak rohani oleh jemaatnya. Berapapun besar jemaatnya, gereja ini akan menyesuaikan diri dengan kemampuan jemaat.
Dan saya percaya gereja-gereja ini bahkan akan bertumbuh di masa-masa sulit ini. Karena mereka akan tetap bertahan. Apalagi mereka yang sudah punya gedung gereja sendiri yang tidak sewa, ya, mereka ini akan lebih mampu untuk mengembangkan diri. Memang sebagian besar, terutama gereja-gereja yang harus sewa di mal-mal, akan berubah. Ya, minimum mereka akan membatalkan atau mengakhiri sewanya, dan mereka akan mencari tempat-tempat yang lebih murah, yang affordable.